Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang teman-teman sobat ngarit di seluruh Nusantara. Salam seduluran, salam ngarit dari Damasraya, Sumatera Barat, Indonesia. Teman-teman di seluruh Nusantara, pagi menjelang siang ini alhamdulillah tadi saya sudah ngarit rumput liar satu becak ya, itu kita taruh di sana. Jadi pagi hari ini memang cuaca sedikit mendung ya, tadi sempat turun gerimis. Jadi saya putuskan dari rumah tadi berangkat memang agak pagi berhubung masih dalam suasana Ramadan. Jadi kita sebaiknya ngarit di pagi hari ya, ketika matahari belum muncul, karena kita menjaga dari panas ya. Kalau kita kepanasan dikhawatirkan nanti kita tidak tahan panas. Jadi kita ngarit pagi-pagi ya, dan alhamdulillah tadi saya sudah dapat satu becak rumput liar. Dan teman-teman sobat ngarit dimanapun Anda berada, seperti yang teman-teman lihat di belakang saya dan di depan saya ini ada rumput BH atau rumput tanggul. Jadi teman-teman semuanya ya, untuk rumput tanggul atau rumput BH kita memang kalau kita lihat sekilas di video ini ya, nampak masih begitu hijau, begitu ranum dan nampak subur sekali. Namun perlu diketahui untuk teman-teman semuanya ya, untuk beberapa bulan yang lalu banyak sekali pesanan bibit rumput BH, namun belum bisa saya layani karena memang stoknya pada bulan-bulan ini masih menipis ya, dan tidak sempat panjang rumputnya sudah kita arit. Jadi kita kewalahan untuk pakan lembu kita ya. Jadi akhirnya untuk bibit atau untuk teman-teman yang pesan bibit rumput tanggul atau rumput BH sementara tidak saya layani ya. Jadi karena memang untuk pakan sendiri saja kita masih kekurangan. Jadi teman-teman sobat ngarit dimanapun Anda berada, untuk rumput BH yang kita pupuk ini ya, ini baru kita pupuk kemarin sekitar 1 minggu. Ini masih sangat rendah ya, masih di bawah lutut ya. Jadi ini belum bisa kita arit. Insya Allah nanti untuk persiapan lebaran mungkin sudah bisa kita arit ya. Jadi kalau persiapan lebaran nanti, menjelang lebaran ini sudah berumur 1 bulan ya teman-teman, karena ini sudah berumur kurang lebih 2 mingguan. Sedangkan ini menjelang lebaran masih sekitar 15 harian. Jadi untuk rumput tanggul atau rumput BH yang saya tanam ini sudah berumur kurang lebih 3 tahun semenjak saya menanam ya. Jadi dulu ketika batang sawit ini masih kecil, itu rumput tanggul atau rumput BH masih bisa 1 meter dari batang sawit itu masih subur ya, jadi sekitar 1 meter. Tapi kalau sekarang batang sawitnya pelepahnya sudah panjang, ini kira-kira hampir 3 meter, ini tidak ditumbuhi lagi rumput tanggul ya. Dan makanya stok pakan kita ini sekarang dalam keadaan kekurangan. Kalau dulu dalam satu jalur ini ya, dari ujung sana itu sampai dengan ujung batang karet sana itu sekitar 100 meter, itu kita bisa menghabiskan sampai 2 mingguan kalau kita arit terus menerus ya. Tapi untuk saat ini kalau kita arit 1 minggu itu udah habis ya teman-teman, karena memang untuk pertumbuhan daripada rumput tanggul atau rumput BH yang kita tanam ini sudah mulai jarang, apalagi sudah dicampuri dengan rumput-rumput liar seperti ini. Tidak melulu ditumbuhi rumput tanggul atau rumput BH. Nah ini nampak teman-teman ya, nah ini rumput liar
Padahal dulu ini tidak ada sama sekali rumput seperti ini. Seiring tidak terkena cahaya dengan normal akibat pelepah ini sudah mulai panjang ya, makanya ini ditumbuhi rumput-rumput liar seperti ini. Namun ini juga kita pupuk tidak masalah ya, karena ini juga bisa untuk pakan. Jadi teman-teman sobat ngarit dimanapun Anda berada, pada video kali ini juga akan sedikit saya kasih tahu atau kasih lihat kepada teman-teman ya, ada di sebelah kebun saya ini ya, lokasinya di pinggir sungai, itu ada orang atau tetangga saya yang menanam rumput BH atau rumput tanggul ya, di tepian sungai Batanghari yang lokasinya sangat miring sekali. Oke teman-teman, kita akan langsung let's go lihat ya. Jadi teman-teman sobat ngarit dimanapun Anda berada, seperti yang saya janjikan tadi, ini adalah lokasi rumput tanggul atau rumput BH warga yang ditanam di tepi sungai ya. Dan ini sebagian lokasinya lumayan datar ya. Ini tidak ada pohonan yang menghalangi, jadi masih sangat subur sekali ditumbuhi rumput BH atau rumput tanggul. Dan bisa teman-teman lihat, ini kemiringannya sangat miring sekali ya. Ini sekitar 70-an derajat ya teman-teman. Nah, ini rumput tanggul atau rumput BH semua. Dan ini bisa-bisa kalau kita ngarit di lokasi yang seperti ini, kalau tidak hati-hati bisa terguling ke sungai sana ya. Nah, bisa ngelinding kita. Jadi karena rumput ini ditanam di lokasi yang tidak ada pohonan yang menaungi, jadi rumputnya masih sangat subur sekali ya teman-teman. Nah ini ya, masih sangat melimpah. Bisa teman-teman perhatikan dan lihat ya. Ini lokasinya sangat ekstrim. Kalau kita ngarit tidak hati-hati ya, Masya Allah. Ini kemiringannya hampir 120 derajat teman-teman. Nah, bisa teman-teman lihat ya. Itu sudah sungai ya teman-teman. Tebing-tebing yang ditumbuhi dengan rumput tanggul atau rumput BH ini bisa menjaga daripada keadaan tanah yang miring seperti ini. Nah, bisa teman-teman lihat, ini miring sekali ya. Jadi untuk rumput tanggul atau rumput BH ini memang bagus sekali ditanam di lokasi yang sangat miring. Kalau di lokasi miring seperti ini, apabila kita tanam di atas ya, maka rumput itu akan menjalar ke bawah. Jadi nanti semakin menjalar maka semakin banyak anakan atau tunasnya. Apalagi kalau dipupuk ya teman-teman. Jadi ini adalah lokasi yang memang sengaja tidak ditanami sawit ataupun batang karet ya, karena lokasinya yang sangat miring seperti ini. Jadi hanya ditanami rumput atau dijadikan bahan pakan oleh warga sekitar sini ya. Jadi ini sangat hijau sekali ya teman-teman. Bisa kita lihat sampai dengan ke sini ya. Ini tidak ada tumbuhan lain selain daripada rumput tanggul atau rumput BH ya. Karena memang rumput-rumput lain itu kalau sudah ditanami rumput tanggul seperti ini maka akan kalah ya teman-teman dengan sendirinya. Nah, jadi bisa teman-teman lihat, itu sangat subur sekali. Jadi kalau dibandingkan dengan lokasi yang kita tanami di perkebunan sawit, kalau untuk saat ini masih subur ini ya, karena ini tidak ternaungi oleh pepohonan atau batang sawit ataupun karet ya. Bisa teman-teman perhatikan. Ini untuk jangka panjang tidak akan pernah habis ya, karena lokasinya tidak ada tumbuhan lain. Bisa teman-teman lihat ya. Sangat miring sekali ya teman-teman. Kemiringan hampir 120 derajat. Di bawahnya itu udah sungai. Jadi harus hati-hati dikala kita ngarit. Oke teman-teman, sobat ngarit dimanapun Anda berada, mungkin sampai di sini video kali ini ya. Jadi ini adalah lokasi tanaman rumput warga atau bahan pakan milik warga yang ditanam di tepian sungai Batanghari. Oke, kita akan bertemu lagi pada video kita berikutnya. Jangan lupa dibantu like, komen, dan subscribe.